Sue, selamat siang, Suki Hongtu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, senang sekali rasanya pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Buddhis Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Senang sekali rasanya hari ini karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat-sangat spesial seperti martabak. Karena hari ini kita kedatangan tamu mahasiswi cantik dari Prodi Kepenyuluhan Buddha semester 5. Siapakah dia? Kamera. Oke, halo Kak Linda. Halo Kak Yunet. Gimana kabarnya? Sangat luar biasa sekali. Kak Yunet gimana? Kabar saya juga sangat luar biasa. Gimana kondisi perkuliahannya? Belakangan ini sangat susah membagi waktu dan kadang ketidakpercayaan diri saya mulai muncul ya. Ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri karena apa itu? Di lingkungan kuliah memang ada yang tidak percaya diri. Tentu saja banyak, tidak usah dipertanyakan. Bahkan saya sendiri kadang mengalami ketidakpercayaan diri dalam perkuliahan. Misalnya dalam saya menyampaikan presentasi maupun ketika saya berdiskusi kepada dosen maupun teman. Oh, jadi itu ya bentuk ketidakpercayaan diri dalam lingkup pendidikan. Itu hanya salah satunya. Itu salah satunya. Emang ada fenomena banyak terjadi kayak gitu di lingkungan kampus Kak Linda? Tentu saja ada. Kadang banyak sekali mahasiswa yang tidak maksudnya grogi untuk berbicara di depan umum, bahkan di depan kelas tuh kayak masih takut atau misalnya panik. Itu biasanya sering terjadi masih untuk beberapa orang. Oke, jadi itu ya bentuk ketidakpercayaan diri dalam lingkungan pendidikan, tepatnya di kampus Taban Sriwijaya. Kalau boleh tahu sekarang beneran semester 5 kan? Iya. Jadi sebentar lagi mau ke perjuang toga gitu ya? Ya sadu deh, semoga lulus tepat waktu ya kita semua yang Siap, semester saduin 5. banyak-banyak ya teman-teman. Oke, saya lupa mengatakan bahwa tema Mimbar Buddhis pada siang hari ini yakni wujud sesungguhnya mencintai diri sendiri. Nah, tadi kalau dibahas soal insecure dalam bidang pendidikan, itu kan bagian apakah dari mencintai diri sendiri atau bukan? Next, jangan dijawab dulu. Oke, jadi langsung saja saya ingin mengetahui pendapat dari Kak Linda. Jadi apa sih sebenarnya wujud mencintai diri sendiri dalam perspektif agama Buddha? Kalau kita melihat secara fenomena yang terjadi, baik itu di pendidikan maupun secara umum, kadang anak muda itu sering ketidakpercaya diri atau merendahkan dirinya dengan orang lain, sering membandingkan. Kak Yuni tentu pernah kan membandingkan dengan orang lain. Sekarang pun saya kadang terwaktu-waktu masih membandingkan diri saya dengan teman-teman saya. Permasalahan itu kayak sering terjadi yang mengakibatkan insecure, kata-kata yang paling fenomena. Tapi kita kalau mau tahu arti sesungguhnya dalam wujud mencintai diri kita sendiri, kita harus tahu dulu nih, arti cinta itu apa sih? Kalau secara maknanya, secara umum, cinta itu adalah sesuatu yang melekat terhadap seseorang maupun barang. Jadi kalau misalnya cinta, kita mencintai orang tua, mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai istri, itu termasuk dalam kata cinta spesifik secara umum. Tetapi tentunya pasti ada keterikatan di dalamnya. Tapi kalau diri kita sendiri dalam artiannya itu seperti ini, kita mampu menerima batin dan jasmani diri kita. Misalnya kalau kita mau menyenangkan jasmani dengan merawat diri kita, memberikannya makan dan minum, mengobatinya ketika ia sakit dan merawat ketika ia sakit, juga itu termasuk wujud dalam kita mencintai diri kita sendiri secara jasmani. Itu baru jasmani. Kalau batin bagaimana Kak? Nah kalau batin itu kayak kita ingin mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Kayak gini tentu kalau dengar suara yang nggak menyenangkan pengen cepet-cepet pindah kan? Ya, pengen cepet pulang. Ya sama halnya. Kalau secara batin itu kayak sesuatu yang menyenangkan di batin dia, mendengar suara-suara yang menyenangkan, melihat yang menyenangkan, lihat kayak kalau cewek nih, naluri cewek nih kalau pengen lihat sesuatu yang menyenangkan, misalnya sesuatu yang lucu, cowok-cowok yang ganteng, Misal musik K-pop ya, anggota-anggota BTS gitu. itu termasuk dalam sesuatu ingin melihat sesuatu yang emang jasmani seseorang itu menyenangkan. Pokoknya segala hal yang ingin dilihat, dirasakan, yang masuk ke mulut, disentuh, itu pokoknya yang berbau menyenangkan. Tapi kalau dalam Buddhisme itu bagaimana? Apakah boleh? Tentu saja boleh. Tetapi ingat, jangan terlalu melekat. Kadang kalau kita terlalu terikat dengan hal tersebut, maka nafsu keinginan tadi akan munculnya tanha. Kalau udah ada tanha, udah pasti terikat, akan susah. Lalu kalau dalam Buddhisme itu bagaimana sih? Pertanyaan saya, apakah kita benar-benar
mencintai diri kita sendiri. Lalu bagaimana sih bentuk kita mencintai diri kita sendiri dalam Buddhisme? Apakah ada? Nah, sebelum saya memasuki topik tersebut, ada satu syair yang menurut saya menarik dengan topik ini, dan Sang Buddha ini menjelaskan di dalam Samyutta Nikaya. Saya lihat sebentar ya, Samyutta Nikaya Sagatawagga Kosala Samyutta. Jadi syair ini berisi mengenai setelah ia melintasi ke segala penjuru dengan pikiran, tidak menemukan dimanapun juga, ia disayangi daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, karena dia mengetahui dirinya sendiri yang paling ia sayangi, hendaknya tidak mencelakai orang lain. Nah, di syair ini kita bisa lihat bahwa Sang Buddha juga sudah menjelaskan ternyata diri kita sendirilah yang kita cintai, bukan orang tua, bukan pasangan, bukan anak, bukan istri, bukan kerabat, tapi diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana Kak kalau bentuk dari Buddhisme untuk mencintai diri kita sendiri itu gimana? Sebelum saya memasuki topik yang lebih mendalam, saya ingin membawa kalian dan Kak Yunet terhadap satu cerita mengenai Raja Parsenadi. Ya. Pada saat itu Raja Parsenadi mendatangi Sang Buddha dan menanyakan keluh kesahnya. Ia bertanya, siapakah yang dapat disebut kekasih dan musuh? Lalu Sang Buddha mengerti akan kegelisahan dari Raja Parsenadi dan menjawab dengan syair berikut ini. Mereka yang melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani itu disebut sebagai seorang kekasih. Kalau kita bisa lihat, kalau misalnya pikiran kalau misalnya berbuat jahat kan, kita udah berpikir hal-hal negatif mengenai orang lain, itu udah termasuk perbuatan jahat atau tidak Kak Yunet? Kalau itu perbuatan jahat bukan kalau bagi saya sendiri. Kalau itu udah termasuk dalam perbuatan jahat, tapi melalui pikiran. Tapi tentunya harus digarisbawahi apakah ada niat atau tidak, ada cetana atau tidak. Itu udah termasuk perbuatan buruk. Lalu kalau perbuatan buruk melalui ucapan itu bagaimana? Berkata kasar, berbohong, memfitnah, Bergosip juga termasuk ya? juga termasuk. Karena kita kadang-kadang manusiawi gitu, kalau ada yang gosip ikut juga nih gosip. Itu termasuk kayak karena ada niatan nih gosip rame nih, niatlah Enak nih gosip nih gitu, ya, asik nih gitu ya. itu termasuk ke dalam perbuatan buruk melalui ucapan. Lalu bagaimana perbuatan buruk melalui badan jasmani? Itu dengan mencuri, melakukan pembunuhan, menyiksa makhluk hidup, itu dapat dikatakan musuh. Adalah seseorang yang dianggap sebagai musuh. Mohon maaf kalau tadi saya bilang kekasih. Lalu kalau seseorang yang dianggap kekasih itu bagaimana? Itu kebalikannya tadi Kak Yunet. Kalau seseorang melakukan perbuatan baik melalui pikiran, misalnya pikirannya nih sebelum berdana udah ada niatan di pikiran, saya mau berdana kepada Sang Hyang, saya mau berdana 4 kebutuhan pokok nih terhadap Sang Hyang, itu termasuk bentuk perbuatan baik karena sudah ada niat. Lalu bagaimana kalau bentuk ucapan? Ya tadi tidak berbohong, tidak berfitnah, tidak bergosip. Lalu apa yang ia ucapkan itu bermanfaat bagi diri dia maupun orang lain. Lalu kalau jasmani tadi gimana? Kita melakukan dana nih, misalkan Katina kemarin kita berdana kepada Ibu Sang Hyang, ya. Itu termasuk bentuk perbuatan baik melalui pikiran dan jasmani. Kalau udah tadi kan ada pikiran ya. Iya. Nah di jasmani juga ada itu perbuatan baiknya. Itu merupakan salah satu sebenarnya di dalam agama Buddha yang wujud sesungguhnya mencintai diri sendiri ya dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan perbuatan baik itu melalui 3 tahap tadi, dan juga kan dia udah memperlakukan orang-orang dengan baik. Itu sama halnya dia memperlakukan dirinya baik. Jadi bukan semestinya kayak yang orang-orang kira harus cantik nih, harus sesuai dengan kriteria orang-orang, putih, cantik, tinggi, dan lain hal. Itu bukanlah wujud sesungguhnya kayak emang di mata orang lain itu memang sempurna, memang cantik. Tapi dalam Buddhisme apakah begitu? Tentu saja tidak. Mungkin itu Kak Yunet. Oke, sangat luas sekali ya penjelasannya. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi kayak yang masalah di kampusnya Kalimnya kayak yang presentasi kayak tidak mau maju, mau presentasi malu ngomong, padahal sebenarnya mungkin dia bisa, cuma tidak percaya diri. Nah, ketika hal itu tidak dilatih, apakah itu suatu bentuk tidak mencintai dirinya sendiri atau bukan? Itu lebih ke dalam dia masih kayak ketakutan gitu. Rasa takut yang terlalu dalam itu sebenarnya yang akan menimbulkan penderitaan juga di dalam dirinya. Pastinya ujung-ujungnya juga diri kita lagi yang menderita. Nah, jadi saya ingin mengaitkan lagi dengan satu syair nih. Jadi kalau misalnya kita mencintai, juga hendaknya kita kalau mencintai orang lain tuh sepatutnya aja gitu, gak usah terikat seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha dengan syair berikut ini.
Dari cinta timbullah kesedihan, dari cinta timbullah ketakutan, dan bagi orang yang telah bebas dari cinta tidak ada lagi kesedihan. Damai pada 215. Jadi bisa dilihat bahwa seseorang kadang kita mikir nih, orang yang kita cinta itu membuat kebahagiaan, tapi kalau di dalam Buddhisme itu kebalik. Iya. Bener kan? Sama halnya kalau kita mau melatih, kalau kita diri kita sendiri nggak mau melatih untuk maju, gimana kita mau berkembang? Oke, sangat setuju. Ya benar sekali. Nah, ini nih ada kaitan lagi. Tapi kan kalau kita kayak sering di depan umum gitu ya, di publik, kita ngomong, saya mencintai diri sendiri, saya mencintai diri sendiri. Tapi selalu ada pengecuh bahwa bukannya mencintai diri sendiri itu wujud kayak keegoisan ya. Kalian itu gimana? Sebenarnya egois kalaupun sikapnya nggak mendukung dengan berbuat baik tadi, kalau banyak ada buruknya. Jadi istilahnya gini Kak Yunet, kalau wujud sesungguhnya mencintai diri sendiri itu dikatakan egois, menurut saya tidak, karena egois itu yang mengambil hak-hak orang lain dan merugikan orang lain. Tapi apakah dia melakukan perbuatan baik itu merugikan orang lain atau tidak? Tidak ada yang menguntungkan kan? Sama halnya di dalam Buddhisme, cinta yang baik atau mencintai diri kita sendiri secara benar itu adalah dengan mengembangkan sikap bijaksana terhadap orang lain, memperlakukan perbuatan baik sesuai dengan Pancasila Buddhis, dan tentunya kan dalam Buddhis kita tahu yang namanya karma. Apa yang ditanam ya itu yang diambil. Tentunya dia harus tahu dulu nih, kalau dia nanam perbuatan baik pasti dia akan buktinya berbuat baik. Jadi pada dasarnya ya emang harus berbuat baik, tapi bukan egois, karena egois dengan narsis itu beda kan ya. Egois lebih merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Beda dengan kayak cinta sesungguhnya dalam Buddhisme itu harus memang bermanfaat bagi kedua pihak dan memang memajukan kebijaksanaan di dalam diri seseorang tersebut. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini sih masalah yang sangat klasik banget sampai sekarang bahkan ada. Kayak jadi anak-anak remaja bahkan orang-orang dewasa seperti saya pun mengalami. Jadi orang-orang yang ibaratnya masih 25 ke bawah itu kayak sering membandingkan kemampuan dirinya sendiri, baik dalam fisiknya, prestasinya, dia tuh sering membandingkan kemampuan dirinya dengan orang lain. Nah, menurut tanggapan Kak Lina tuh bagaimana orang-orang yang seperti itu? Baik. Gini ya, kadang-kadang manusia pengen lebih dan lebih. Intinya gini, jangan bandingkan prosesmu dengan proses dia, jangan bandingkan kelebihan dia dengan kelebihanmu. Kayak kalau kamu bandingkan itu kayak ada yang lebih dan lebih ya Kak Yunet ya. Gini, setiap orang tentunya memiliki kelebihannya masing-masing. Hendaknya kelebihan yang dia punya itu harusnya berkembang. Kelemahan saya banyak Kak daripada dia. Ya caranya begini, jadikan kelemahan itu sebagai dorongan untuk kamu berkembang. Jangan bandingkan dengan orang lain. Itu sama halnya kamu cuma fokus ke orang lain tapi nggak fokus ke diri kamu. Bukannya ngembangin diri kamu, malah fokusnya ke orang lain. Orang lain bisa, kalau kamu nggak bisa. Kadang-kadang kan kita masih beranggapan seperti itu. Tapi hendaknya fokus ke diri kita dulu gimana, baru jangan lihat dulu orang lain. Karena proses orang lain itu tentu berbeda dibandingkan proses kita. Itu yang kadang-kadang membuat insecure. Jangan membuat kelemahan kita ini sebagai suatu hal yang memang buat kita rendah diri gitu, tapi menjadikan dia sebagai sesuatu yang memang kita harus maju, kita harus berkembang nih, dengan karena kita punya kekurangan, kita tahu nih, harusnya kita berkembang dong supaya sama seperti orang-orang bahwa aku juga bisa. Tapi jangan dibandingkan terus menerus, karena kalau dibandingin terus menerus emang bakal selesai ke depannya, yang ada makin pusing. Jadi sebenarnya kayak ya boleh saja, penting juga kita untuk melihat perkembangan orang lain. Ya, tapi bukan berarti itu sebagai patokan bagi kita. Kayak saya gagal deh, kayak saya nggak bisa deh. Bukan berarti seperti itu ya. Bukan. Karena tak jarang orang yang selalu membandingkan itu akan terus nggak puas. Jadi jatuhnya nggak puas, kayak mau lebih dan lebih. Kadang-kadang manusia itu di dalam Buddhisme juga harus memiliki kepuasan dulu. Dan dia harus lihat dulu perkembangan dirinya sudah maju, ngapain harus lihat orang lain. Iya. Justru kalau kita terlalu fokus ke melihat progres orang lain, malah kita jatuhnya kayak fokus ke orang lain, keberhasilan orang lain, malah kita tertinggal. Ya, akhirnya tambah insecure, jatuh. Terus ada lagi nih juga, itu kan tadi kayak soal mencintai diri sendiri. Terus kalau mencintai orang lain berpacaran dalam pandangan Buddhisme itu gimana? Oh ya, saya hampir lupa menjelaskan. Jadi kan kadang-kadang di cinta dalam Buddhisme itu bagaimana sih Kak? Kita bahas dulu cinta dalam Buddhisme itu bagaimana. Jadi cinta secara Buddhis itu lebih kepada mencintai cinta kasih istilahnya, yang
yang universal secara menyeluruh yang hendaknya membawa kebahagiaan bagi semua makhluk, yang tidak menimbulkan penderitaan atau suatu kemelekatan. Cinta terhadap orang lain boleh asal tidak terikat. Jadi seperti yang saya jelaskan. Lalu dalam spesifik umum, anak muda tuh kadang ngertiin cinta tuh kayak kepada lawan jenis ya. Iya. Yang lalu kadang-kadang yang malah yang katanya positif malah jatuhnya banyak kan negatif, Iya. seperti pergaulan bebas, kekerasan, pembulian dan lain-lain yang berdalih cinta. Iya. Tapi apakah itu bijaksana? Ya, tentu tidak. Kadang gini, percintaan anak muda itu lebih ke pergaulan bebas yang tidak dipenuhi dengan kebijaksanaan dan hanya dipenuhi dengan keserakahan dan nafsu keinginan. Jadi karena mereka pacaran nih, kurang nih, satu doang cewek nggak cukup, satu lagi lah, itu lebih mementingkan rasa cinta apa nafsu keinginan? Nafsu, ya. Nafsu. Jadi banyak banget salah arti dari anak muda yang mengartikan cinta. Sebenarnya cinta itu tidak membawa suatu penderitaan, tapi kebahagiaan. Tapi kalau misalnya saya pacaran sama dia, nangis terus nih kak, apakah itu saya bahagia? Ya enggak lah, berarti kamu menderita. Kayak harusnya cinta itu membawa suatu kebahagiaan dengan diikuti kebijaksanaan dan misalnya saling bahagia, saling memahami satu sama lain ya. Kalau kamu mau dipahami, kamu juga harus memahami pasanganmu. Iya. Sama halnya, intinya padahal pada akhirnya kita harus kalau mau mencintai diri kita sendiri, kita juga harus mencintai orang lain, tapi berpatokan dengan cinta kasih. Jangan berpandangan bahwa cinta itu yang harus memiliki, Iya. harus banget nih aku punya. Salah banget, yang ada malah buat menderita. Iya, Dapat betul. enggak, stres ya. Betul, sangat setuju. Terus selain ini lagi nih, ada cara nggak sih, karena tadi kan Kak Lina sempat menjelaskan bahwa untuk mencintai diri sendiri ya dengan berbuat baik. Nah, ada cara lain nggak yang bisa kita gunakan untuk kembangkan sebagai wujud sesungguhnya mencintai diri kita sendiri dan juga mencintai orang lain? Baik. Jadi untuk tetap diwujudkan dan kita kembangkan, jadi kadang-kadang kan orang struktur berbuat baik tapi nggak ada ngembangin hal lain gitu Iya. misalnya. Nah, ada sang Buddha menjelaskan ada 6 cara yang dapat dikembangkan untuk dapat mencintai diri sendiri maupun orang lain. Cara pertama adalah mempertahankan tindakan cinta kasih melalui pikiran baik depan maupun belakang. Jadi kadang-kadang pencitraan dulu di depannya baik, tapi Iya. kita di belakang kayak gitu kan. Jadi itu mesti dipertahankan, jangan sampai sikapnya cuma di depan. Harusnya di belakang juga, tapi secara pikiran ya, itu dari pikiran. Yang kedua melalui ucapan. Jadi ucapannya ngomongnya baik banget, tapi di belakangnya dia ngomongin hal yang lain. Itu hendaknya dihilangkan. Apalagi kalau misalnya di depannya baik, tapi di belakangnya malah merugikan orang lain kayak ngefitnah. Iya. Itu jatuhnya malah perbuatan buruk kan. Lalu yang ketiga lah secara jasmani. Dia hanya di depan orang lain saja baik, tapi di belakang ketika tidak ada umat, misalnya seorang romo gitu misalnya kan, yang di belakang malah dia malah membunuh makhluk hidup, minum minuman keras, itu kan termasuk hal yang tidak dipertahankan. Iya. Jadi mesti dipertahankan baik itu di depan maupun di belakang. Lalu cara keempat yaitu berbagi perolehan tanpa rasa enggan. Jadi kita membagi apa yang kita miliki itu tanpa ada rasa tidak ikhlas, kayak kita harus ada niatan nih, emang kita mau melakukan perbuatan ini. Itu cara keempat. Yang kelima, ini harus berperilaku moral, seperti Sang Buddha menjelaskan 5 aturan Buddhis ya, 5 Pancasila Buddhis itu harus diterapkan dalam kehidupan. Itu pasti teman-teman sudah tahu ya. Lalu yang terakhir adalah memiliki pandangan benar. Nah ini konsepnya harus benar dulu. Pandangan benarnya dia itu soal cinta itu udah benar atau belum. Kadang-kadang orang itu salah mengartikan cinta seperti yang tadi kita jelaskan ya Kak Yunet. Pandangannya tuh harus benar dulu, cinta kasih itu gimana sih, wujud kita mencintai orang lain supaya nggak melekat itu gimana sih. Emang manusiawi itu emang rasa kemelekatan tuh emang susah, tapi seenggaknya kayak agak diturunkan sedikit supaya kita sedikit demi sedikit. lah ya intinya. Itu sih mungkin Kak Yunet. Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kak Linda. Oke, jadi ini ya penjelasan teman-teman mengenai wujud sesungguhnya mencintai diri sendiri. Nah, mungkin sebelum saya tutup ada closing statement dari Kak Linda. Nah, ini penutupnya yang saya sangat suka dari syair Dhammapada yang ada di syair Dhammapada 157 yang berbunyi seperti ini. Seseorang sadar bahwa diri sendiri paling ia cintai. Ia harusnya merawat dirinya dengan baik. Ya tentunya kita sudah tahu nih, ternyata diri kita lah yang sendiri yang kita cintai. Seenggaknya kalau kita sakit dirawat, diberikan minum,
diberikan makan. Lalu secara batin bagaimana? Juga jangan hanya cuma jasmani ya, tapi kalau secara batin berkeyakinan terhadap Buddha Dhamma dan Sangha, melakukan perbuatan baik, lalu memiliki sikap yang bijaksana, murah hati, dan masih banyak lagi yang hendaknya apa yang mungkin saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih banyak. Jadi inilah teman-teman acara Mimbar Budi Sekolah Tinggi Agahuda Negeri Sriwijaya yang disampaikan oleh Kak Herlinda Wening Pundarika. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa wujud mencintai diri sendiri itu adalah dengan berbuat baik. Nah, mengapa sih berbuat baik? Karena dengan kita berbuat baik itu mengkondisikan karma baik kita akan terakhir di alam bahagia. Dan dengan berbuat baik juga ini akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan perlu teman-teman garis bawahi ya Kalinda, yang disampaikan oleh Kalinda tadi bahwa mencintai diri sendiri itu bukan suatu sikap egois. Karena egois itu kan merebut hak orang lain, menginginkan lebih. Sedangkan bahwa mencintai diri sendiri itu adalah berusaha untuk kita menjadikan versi terbaik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Benar sekali. Oke, sekian acara Mimbar Budi Sekolah Tinggi Agahuda Negeri Sriwijaya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Setihotu Namo Buddhaya.